Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hormati para bapak, para ibu jamaah salat subuh. Mudah-mudahan pagi ini mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengkaji surah Al-Imran ayat yang 160 ya. 160 Yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Kita baca sampai 163 ya. 160 Yansurukumullahu fala ghaliba lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Wa yakhdhulkum ini banyak idgham bi gunnah masuk ikhfa. Jadi yang surukum satu alif panjangin yang surukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Ini kadang suka terjebak ketika kita baca faman dhalladhi yansurukum, itu kan dengung ditahan kan, mim tumba ikhfa syafawi, tapi kadang kita sudah di sini terjaga, tapi di mim ba'di kadang itu tidak terkontrol. Ini yang sering terjadi. Jadi kadang begini, salah contoh salah ini. Wa yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Jadi nggak ditahan dulu mimnya, itu yang banyak terjadi. Nah ini tetap kita pelihara. Pertama mim ketemu mim ya, yang surukum idgham mislain atau idgham mimi ya. Min ba'di nun mati ketemu ba, ini iklab ya. Coba kita ulang di sini. Wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di
من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل tahan أن يغل karena berakhiran tasdidnya di dalamnya ditahan, jadi jangan ayyagul, tapi ayyagul ada tasdid ditahan. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini di sini ada tanda qaf jim, di sini yaumul qiyamah juga jim. Jim itu ya singkatan dari jaiz, boleh. Artinya berhenti di situ, kemudian andai kata langsung juga tidak masalah. Jadi kalau kuat nafasnya, ini jim, waqaf jim, jaiz ya, boleh. Kita lanjut. Afaman ittaba'a ridwan dot ini bukan huruf qalqalah, karena huruf qalqalah itu kan hanya berapa itu, dal, jim, qaf, ta, ya kan? Baju di toko, to, ya kan? Ini kadang ini orangnya lalu dot itu dikolkolahkan. Ini contoh yang salah ini. Afaman ittaba'a ridwan itu yang jadi kolkolah itu ya. Padahal dot bukan huruf kolkolah, jadi jangan dikolkolah, dilepas. Jangan dilepas. Ridwan itu salah itu. Jadi ridwan ini kan yang susah ini dot ini, karena di sebelah kiri atau sebelah kanan lidahnya itu harus dipepetkan gitu kan. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah. Tapi kalau dot susah itu diganti dengan dal tapi tebal. Cuman jangan sekali lagi jangan dikolkolahkan, dal tebal ya.
Tapi ini memang riset dari ulama-ulama Mesir, karena memang dot itu hampir boleh dikatakan orang tidak bisa mengucapkan dengan baik. Itu risetnya, jadi sudah untuk lebih mudah. Jadi dot itu seperti mirip D tapi ditebalkan. D dal tapi tebal gitu. D kalau D kan tipis tuh. Namanya Ridwan itu kan. Ridwan itu tipis, ditebelin aja Ridwan gitu. Ini asli set bahasa ulama bahasa di Mesir itu ini. Jadi mereka sepakat dot ini sudah ini saja ditukar dengan suara atau keluar suara dal tebal, dal mutbaq. Nah, itu hampir sama. Ini pun juga susah sebetulnya. Tapi itulah, karena memang sekali dot ini tidak orang semua bisa. Itu hanya Nabi dan Umar bin Khattab yang bisa itu. Yang ini ya. Kita ulang nggak apa-apa. Ridwan, D ditebalkan. Ridwan. Kita ulang coba. Afaman ittaba'a ridwan Allahi kaman ba'a bisakhatin min Allah. Afaman ittaba'a ridwan Allahi kaman bisakhat min Allah. Mati ketemu ba, ikrab lagi ba, ini panjang, mad wajib muttasil, 3 alif itu harus ya. Kaman ba'a bisakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam. Kaman ba'a bisakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'inda Allah. Hum darajatun 'inda Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang
dihianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Maka adakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat yang apa mereka kerjakan. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Sadaqallah. Baik, terima kasih. Ayat-ayat yang kita baca masih temanya itu ya perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar dan perang Uhud. Di sini Allah tekankan lagi, wa in yansurkumullahu fala ghalibalakum. Jikalau Allah menolong kepadamu, fala ghalibalakum, maka tidak ada siapapun yang mengalahkan kamu. Fala ghaliba, ghaliba itu mengalahkan atau mendominasi, yang menguasai. Fala ghalibalakum. Wa iyakhdhulkum, dan jika Allah meninggalkan kamu, artinya membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa lagi yang akan menolongmu sesudah Allah? Enggak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hanya kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal. Seperti yang kita ketahui bahwa dua peperangan besar, yang pertama Badar, yang kedua Uhud, ini sebagai pelajaran. Diserang di saat perang Badar, di mana kesiapan Rasulullah bersama sahabat-sahabat begitu minim. Sekali lagi, persiapan Rasulullah SAW dalam menghadapi orang kafir itu minim, bahkan boleh katakan itu persiapan yang dadakan gitu. Satu, memang tidak punya banyak alat perang. Yang kedua juga belum terbiasa berperang, belum terbiasa dari awal-awal perangan. Ditambah lagi yang jumlahnya jauh lebih sedikit, itu 1:3, ya, 1:3, karena di sini jumlahnya cuma 313. Insyaallah itu orang-orang Badar itu jumlahnya ada 313, sementara jumlah orang-orang kafir pada saat itu 1000 lebih, ya kan? Berarti 3 kali lipat. Dari sinilah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menangis, ya kan? Menangis, berdoa sampai surbannya itu pun jatuh. Sangga bawa mengadakan tangan ke atas, in tahliki hadhil usbah falan tu'bad abada. Itu puncaknya doa itu. Ya Allah, seandainya Engkau hancurkan orang-orang mukmin semua sekarang ini, intahlik hadhil usbah,
kalau engkau hancurkan kelompok kami semua ini hancur, kalah, falan tu'bad abada, engkau tidak akan pernah disembah lagi sesudah ini. Kayaknya itu kan kayaknya sudah setengah maksa itu doa. Pokoknya kalau sekarang ini kalah, kayaknya sudah gak ada yang nyembah kau lagi ya Allah. Udah puncaknya sampai Abu Bakar lalu pada saat itu mengeluarkan kata-kata, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, sabar gitu kan, enggak usah sedih. Jadi malah Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasehatin sama Abu Bakar. Tapi sebelum itu Rasulullah menasehati Abu Bakar, yaitu ketika di Jabal Thur, ketika orang-orang kafir itu sudah mengejar sampai di depan gua Thur, karena begitu dekat hanya berapa ya senti lah, ya kan? Mereka mencari-cari di depan Jabal Thur, sementara Rasulullah itu posisinya ada di kaki mereka, sampai Abu Bakar, seandainya mereka itu melihat kaki sendiri aja, pasti ngelihat Rasulullah itu ada di sini gitu kan. Itu sudah begitu dekat sekali gitu. Asal ngelihat begini aja, berada di belakang. Nah, ini yang menimbulkan kekhawatiran Abu Bakar. Ya Rasulullah, bagaimana nih? Bagaimana kita sudah sudah terlacak dan kita berada di belakang beliau ini, di belakang mereka. Kemudian lalu Rasulullah menasihati, la tahzan innallaha ma'ana. Innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu enggak usah sedih. Kenapa? Allah bersama kita gitu. Ya kan? Nah, tapi ketika kemudian sampai di Madinah perang Badar, malah Rasulullah yang khawatir, tapi Abu Bakar yang nasehatin. Nah, di sini beda ini konteksnya, ya. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah dan kemudian mengambil strategi ke selatan, masuk atau bersembunyi di Jabal Thur dan kemudian terlacak dikejar sampai sana, Rasulullah berhijrah dan kemudian dengan seluruh strategis yang dilakukan, semua itu memang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Itu masalahnya. Jadi ketika Allah perintah kamu begini, udah, itu ada jaminan kalau Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Ini maka Rasulullah itu nggak takut, la tahzan innallaha, karena Allah sudah akan mendampingi kita. Tapi ketika perang Badar, kan memang Allah sudah berpesan untuk mempersiapkan diri gitu loh. Tapi nggak siap-siap, jadi nggak ada persiapan gitu. Nah, karena memang ini terjadi seakan tidak persiapan, disitulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan segala isi hatinya yang pada puncak tadi, ya Allah, andai kata Engkau hancurkan umat ini, kelompok kami ini, maka rasanya tidak ada lagi yang menyembah kepadamu. Jadi yang khawatir Rasulullah, kenapa Rasul tahu bahwa ini tidak ada jaminan? Karena masalah perang itu kembali kepada upaya kita, kesiapan kita dan sebagainya gitu. Nah di sini berarti bukan Rasulullah itu sesungguhnya gelisah. Kenapa gelisahnya? Ya tadi ibaratnya tidak ada persiapan untuk menghadapi perang Badar, itu nggak ada persiapan sama sekali. Itu yang menjadi tangisan itu. Maka dalam kondisi begini pun ya Abu Bakar nggak tahu sebenarnya itu persoalannya, tapi Abu Bakar memberikan ya bukan nasihat ya, udah ya Rasulullah, jangan seperti itu, jangan begitu, udah sabar gitu kan.
Nah, ini yang terjadi. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan antara posisi perang Badar dengan perang Uhud. Perang Uhud itu lebih persiapan lebih jauh. Di sini coba, kalau Allah sudah menolong kamu, pasti tidak ada yang mengalahkan. Tapi kalau Allah sudah membiarkan atau meninggalkan, tidak menolong kamu, siapa lagi yang menolong kamu? Siapa? Ini kan berarti perang Uhud, ya. Jadi ada dua. Pertama, perang Badar, di mana kamu tidak mempunyai persiapan sama sekali dengan jumlah yang terbatas dan senjata yang juga sudah terbatas. Allah berikan kemenangan, Allah memberikan pertolongan kepadamu, maka kalah. Bahkan posisinya pada waktu itu yaitu perang di saat puasa, sedang berpuasa itu. Tapi apabila Allah membiarkan kamu, nah seperti yang terjadi di perang Uhud ini, siapa yang menolong lagi? Nah, itu jadi untuk perbandingan gitu. Nah, ini seperti itu perjalanan itu. Jadi kalau Allah sudah menolong, tidak siapapun. Tapi kalau Allah membiarkannya, ini perang Badar Allah berikan pertolongan, perang Uhud Allah membiarkan kamu. Kenapa Allah membiarkan kamu? Karena di antara kamu itu ada yang khianat. Ini sudah bukan jalannya orang mukmin. Jadi orang yang mukmin ini intinya begini sebetulnya. Tidak cukup dengan persiapan dengan lahiriahnya, apakah senjatanya ataukah orangnya, keterampilan dalam perang begitu, itu tidak cukup. Harus kembali kepada lagi, yaitu dengan kesabaran yang penuh, dengan tawakal yang penuh, dengan dengan disiplin yang penuh gitu, keikhlasan yang penuh. Itu harus bergantung pada Allah, jangan enggak gitu. Ini kadang-kadang enggak begitu, mentang-mentang sudah cukup persiapan senjatanya ini, seakan-akan Allah itu diabaikan. Nah, ini yang terjadi. Jadi ini yang pertama, enggak bisa itu. Yang kedua, walaupun kita ini sudah siap, kemudian tadi lalu ada yang dilanggar, itu pun Allah tidak akan pernah membiarkan. Sebab kalau kemudian ada yang melanggar, dibiarkan, itu alamat orang akan terus melakukan keburukan-keburukan. Itu yang terjadi. Ini artinya begini, kalau kita ini ada dalam kelompok kita ini, apakah dalam politik, dalam pemerintahan dan sebagainya, kalau ada orang berbuat jahat, itu kira-kira setidaknya dipanggil, setidaknya dikasih tahu, begitu. Harus begitu. Jadi jangan membiarkan. Nanti kalau dibiarkan, lihat aja nanti loh, ntar jadi catatan, awas, hati-hati, kartu kamu ada pada kami ini. Wah, repot udah begitu. Jadi akhirnya menjadi senjata, itu menjadi menjadi kartu as nanti kan. Biarin aja, nanti kalau ada macam-macam lo akan gue bongkar. Nggak begitu, ya. Jadi ini supaya berimbang. Bagaimana umat Islam itu akan menuju jalan kemenangan, dan bagaimana umat Islam harus menghindari sesuatu daripada kekalahan dan sebagainya. Tetap pada disiplin. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita tinggalkan, jangan diabaikan. Sifat yaitu keikhlasan, tawakal dan yakin, itulah yang harus mewarnai gerak, ditambah lagi dengan syarat-syarat dengan persiapan-persiapan sesuai dengan aturan mainnya. Itulah yang akan menjadikan umat itu begitu kuat. Jadi ini kita lihat nanti, mungkin cerita kembali pada masa perang, yaitu antara Tolut dan Jalut, ya kan? Tolut itu itu mertuanya Nabi Daud, kalau salah ya. Itu kan menghadapi Jalut itu kan bukan main, kekuatan yang besar. Sementara Tolut itu ya memang orang lebih sedikit, dan juga mereka ini banyak banyak melanggar. Kan Allah memang
kamu nanti sebelum berhadapan dengan Jalut akan melewati sebuah sungai. Innallaha mutalikum bin nahar, ya kan? Kamu akan melewati sungai. Siapa-siapa di antara kamu yang minum itu nanti pasti kamu tuh akan lemah. Kecuali kalau cuma sekedar mengambil satu tegukan, satu sedikit aja, Allah akan berikan kekuatan. Ternyata mereka memang di musim atau di saat matahari begitu panasnya, mereka harus melewati sungai yang begitu adem, yang begitu jernih. Udah lupa malah minum banyak-banyak gitu kan. Akhirnya pada kekenyangan air. Jadi akhirnya banyak yang mundur. Ya pokoknya kami nggak bisa melanjutkan melawan Jalut itu. Tapi Allah berikan kemenangan dengan hanya beberapa orang yang masih setia. Maka Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Begitu. Jadi memang biasanya kalau orang lebih sedikit minoritas itu kadang-kadang dia loyalitas, ya kan, orang begitu semangat, begitu kuat. Nah itu seperti itu. Dan ini yang kadang-kadang tadi dalam perjalanan ini kadang lalu hilang lagi. Di saat kuat lemah lagi, malah ngurusin yang lain. Itu begitulah. Jadi pasang surut. Nanti lagi cerita lagi. Ini di dalam surah Al-Anfal. Karena banyak surah Al-Anfal juga menceritakan. Jadi kenapa umat Islam menang gitu kan? Ukurannya begini. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 65, coba nanti ya. Al-Anfal 65. Surah Al-Anfal itu surat yang berapa? 9 apa itu ya? Surah ke-9 ayat 65 itu. Kata Allah, iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Ada kan? Ketemu. Ayat ke-9 setelah Al-A'raf, sebelum At-Taubah. Al-Anfal ayat ada? Hah? Ada nggak? Al-Anfal 65. Ada kan? Lembaran hilang, Masya Allah. Iya. Padahal ketemu coba ya, baca aja bunyinya begitu. Iyyakum minkum ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Pesan Allah kepada Nabi, kobarkan orang-orang mukmin dalam perang ini, harridil mu'minina 'alal qital. Diberi semangat, diberikan dorongan, ya kan, kepada orang mukmin. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau engkau berjumlah 20 orang yang berani, yang sabar, yang ikhlas, itu iyyakum minkum isruna sabiruna. Sabiruna itu sabar dalam perang, berarti maknanya itu ya berani, ya ikhlas itu loh. Ini kalau sabar dalam arti dalam perang. Jadi kalau engkau orangnya ikhlas, sabar, berani, kamu berjumlah 20, itu bisa mengalahkan 200. Berarti satu mengalahkan 10. Kan begitu kan? Itu bandingannya.
wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfa minal ladzina kafaru. Kalau kamu berjumlah 100, kamu bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Sama masih, ya kan? 1:10. Itu ya memang aslinya seperti itu. Saya pernah bacakan ayat ini kepada jenderal siapa di sono, ya, waktu di Kodam itu, kaget juga. Wih, iya memang tentara juga sebegitu. 1 harus bisa mengalahkan 10. Indonesia udah punya apa belum? Saya bilang begitu. Ini pasukan begini, insya Allah punya. Wah, ini rupanya Kopassus ada lagi yang dididik yang lebih dalam lagi, bisa mengalahkan itu. Wah, luar biasa kalau memang ada, ya kan? Itu. Jadi, tapi begini Pak, ayat selanjutnya Allah melihat tetap bahwa semakin hari itu semakin lemah, terlalu berat 1 lawan 10, tapi cukuplah 1 melawan 2 orang. Jadi minimal iyyakum mi'atun yaghlibu mi'atain. Kalau kamu 100 orang, kamu harus bisa mengalahkan 200 orang. Berarti minimal, ini minimal Ustaz, minimal 1 berarti harus mengalahkan 2 orang. Itu kualitas. Kualitasnya itu artinya ayat yang pertama terlalu berat barangkali, maka Allah al-an alimallahu annakum anna fikum dha'fa, karena Allah mengetahui kamu itu semakin lemah, maka cukuplah 100 orang yang sabar akan mengalahkan 200 orang, 1 lawan 2. Itulah mestinya seperti itu. Tinggal bagaimana kita merealisasikan, bagaimana kita buat seperti itu. Nah, berarti kalau enggak ya berarti sudah memang lemah semuanya akhirnya. Nah, ini seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ayat tadi ini menceritakan tentang nih, ketika Allah menolong kamu ini, ketika Allah membiarkan, ya kan? Kamu di sini lebih kuat, lebih banyak senjatanya begini-begini. Tapi kemudian sebelumnya itu perang Badar nggak punya apa-apa, punya cuman semangat, ikhlas, kuat gitu kan. Berarti apa? Kamu jangan lupakan Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena ujungnya kan gitu. Maka orang mukmin itu harus tetap punya sifat tawakal, tuh jangan dilupakan itu, walaupun kamu sudah hebat gitu. Itu jangan lupa itu gitu aja. Itu pesannya seperti itulah ya gitu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Wa ma kana nabiyyin ayyaghul, tidak pantas, tidaklah bagi seorang nabi untuk khianat. Yaghul itu sebelumnya gini, yaghul itu kan mengambil mengambil harta rampasan lalu diumpetin. Ya kan banyak ini. Dia yang banyak nih menghadapi banyak, maunya rebutan muslim banyak ghanimah, banyak rampasan. Lalu yang kecil gitu, masukin aja lah gitu kan. Itu yang khianat itu masukin begitu, itu ghul, yaghul. Bagi yaghul itu sebenarnya begini juga salah bahasa. Jadi kalau orang motong kambing, motong sapi daging, kemudian dagingnya terus potong-potong, tapi yang ada tulangnya itu dagingnya desain banyak nyisa di situ, itu nyempil gitu. Biasanya ya andai kata ada dagingnya kan nggak sebal banyak, ini nggak sengaja dibikin yang tulang tadi banyak dagingnya, itu kesono tempelin, nggak kelihatan mengambilnya itu. Nah, itu juga yaghul. Oleh karena itu yaghul itu sebenarnya khianat, yaitu mengambil sesuatu diam-diam bersembunyi. Nah ini apa kok pakai yaghul begini? Dulu ketika perang Badar atau itu ada tuduhan, orang ada kehilangan tadi ghanimah. Mana nih kok nggak ada yang tadi ini, harta rampasannya ini mana nih? Oh, katanya jangan-jangan Nabi yang ngambil nih, begitu. Ada yang jadi menuduh Nabi yang ngambil, jangan-jangan nih. Wah, ini pelecehan. Nabi sampai dituduh untuk mengambil sesuatu. Nah, dijawab di sini oleh Allah, makana lin nabiyyin ayyaghul. Tidak ada seorang nabi itu sampai khianat, tidak ada, bersih dia.
Di sini Allah berkepentingan ibaratnya untuk menjaga kebersihan kesucian seorang nabi. Nggak mungkin itu. Jadi itu hanya tuduhan. Nah ini juga mengajarkan kepada kita nih, jangan sampai lalu kita kadang-kadang mengatasnamakan nabi atas nama ini, tapi untuk melakukan hal-hal yang nggak pantas. Itu adalah pelanggar pelecehan yang besar itu. Hati-hati makanya, ya kan? Nabi itu milik kita semua, harus dijaga semuanya itu. Jadi kalau Allah itu juga sama. Kan ada yang dalam surah apa saya lupa tadi. Orang waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi ahibba'u. Kata Allah, cerita orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Tuhan dan kekasihnya. Anak-anak Tuhan. Ini pelecehan begitu kan? Dijawab oleh Allah, inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Isa itu di mata Allah itu sama seperti Nabi Adam, sama-sama diciptakan dari tanah gitu. Jangan lalu kemudian menodai Allah begitu punya anak. Harus dijaga, disucikan. Itu disebut tasbih, tanzih. Kepada Nabi juga begitu. Jadi dua ini dari Allah dan Rasulullah itu harus kita jaga kesuciannya. Nabi juga begitu. Jadi ini kewajiban kita. Maka di sini Allah tegaskan makan labin ayyabul, bahwa tidak seorang nabi itu khianat, curang, wa may yaghlul ya'ti ma ghalla yaumal qiyamah. Allah katakan siapa yang khianat, siapa yang tadi menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya, dia akan datang di hari kiamat dengan apa yang dia sembunyikan itu. Itu hadisnya panjang. Nanti di hari kiamat itu nanti ada orang yang di lehernya itu kambing itu bersuara di sini, ya kan, hadis yang cukup panjang ini dibacakan. Intinya begitu, di hari kiamat itu nanti seperti diceritakan Abu Hurairah bahwa ada orang yang berteriak-teriak karena di pundaknya sudah membawa dirinya sudah begitu capek, begitu berat, apalagi di sini ada kambing yang kemudian dia teriak-teriak wah mengumbe. Ya Rasulullah, aghithni, tolong ya Rasulullah. Fa aqulu la amliku laka minallahi syai'a fa ablaghtuka. Aku sudah tidak bisa membela kamu begini nggak bisa. Tadi milik kamu. Karena aku sudah menyampaikan, tapi kamu seperti ini lagi. Ada yang tadi di lehernya ada bahkan ada unta. Ada lagi kuda perang yang mahal. Itu selalu dia digotong-gotong, dibawa kemana-mana, itu berteriak-teriak dengan suaranya. Nabi sekali mengatakan, la amliku laka minallahi syai'a. Saya kalau sudah begini nggak bela, karena aku dulu telah menyampaikan. Itu menunjukkan apa? Tadi ayat wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan peringatan, siapa yang khianat maka di hari kiamat itu akan dibebankan dengan apa yang pernah diambilnya dengan cara khianat itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semua jiwa, semua siapapun itu akan dipenuhi sesuai dengan apa yang dia ambil, dikembalikan kesucian manusia itu. Oleh karena itu dari sekarang jauh-jauh kita sudah harus memang melepaskan semua itu, udah harus selesai semua urusan kita itu. Jangan sampai lalu kemudian selesai di hari kiamat, ini repot urusannya. Kenapa? Tsumma tuwaffa itu bukan diwafatkan. Tuwaffa itu dipenuhi semuanya apa yang dilakukan ya, wa hum la yuzlamun, mereka tidak pernah dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai sini? Masih 38 bentar lagi. Baik. Jadi ini ancaman. Kenapa? Ini menyangkut tadi perang suci, tapi kemudian dikotori dengan kelakuan yang gak bagus. Ini sekali lagi ini tema tentang perang Badar. Jadi karena di sana itu banyak artinya momen, banyak momentum yang bermacam-macam, dan itu sebagai satu pencerahan ya.
pelajaran bagi umat Islam semuanya. Dan tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dia akan ditunaikan, diberikan semuanya, setiap jiwa apa yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, ibarat kata orang Jawa bahwa Allah itu tidak sare, Allah mboten sare, Allah itu nggak pernah tidur. Jadi apa yang pernah kamu ambil, yang melakukan itu akan diberikan dia, karena yang diambil itu. Oleh karena itu di sini sebagai peringatan ya. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhati minallah wa ma'wa jahannam. Apakah orang yang mengikuti jalan ridhonya Allah seperti orang yang kembali dengan membawa murka dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Ya beda dong. Orang yang tetap dia mengikuti jalan Allah seperti orang-orang yang dimaksud perang Badar, dengan orang-orang yang tadi perang pada perang Uhud, beda gitu. Yang pertama itu betul-betul ittaba ridwanallah, seakan seperti itu. Apakah sama orang yang mengikuti jalan ridhonya Allah dengan orang yang tidak mengikuti jalan ridhonya Allah, malah dia kembali dengan murka Allah? Tentu berbeda. Allah nggak mau itu, nggak bisa disamakan. Jadi sudah ada tadi bagian-bagiannya. Nah itulah, maka tetap upaya tadi untuk selalu kita mengikuti jalan itu. Ya walaupun kadang-kadang kita menjumpai banyak kesulitan, jalan yang terjal dan lain sebagainya, itu sudah wajar. Tapi sudah pasti nilai di mata Allah itu berbeda. Nggak mungkin Allah menyamakan orang yang ikhlas dengan khianat, itu nggak mungkin, ketemu nggak bisa gitu. Karena itu. Jadi apakah sama itu kan orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan orang yang berlumuran kembali dengan murka Allah? Tidak sama. Apalagi tempatnya juga jahanam. Wa bi'sal masir. Nah, ini ya barangkali ya. Jadi endingnya lagi nih, sedikit lagi nggak apa-apa secara singkat. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi memang manusia itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Kadang yang betul-betul tingkatannya, kelasnya yang luar biasa, yang selalu istiqomah, ada yang setengah istiqomah, yang gampang ngeluh dan sebagainya. Tetap saja kembali kepada manusia itu sendiri. Orang yang beriman juga bertingkat-tingkat, orang yang jahat, yang zalim juga bertingkat-tingkat. Oleh sebab itu surga juga bertingkat-tingkat, kan begitu, ya kan? Surga nggak sama, ada yang firdaus, ada yang ini, ya kan nggak sama. Itu menunjukkan memang kapasitas sudah beda-beda. Sudahlah, maka tetap ada orang yang seperti kelasnya Abu Bakar, kelasnya Umar, kelasnya siapa, itu sudah memang itulah kelas. Jadi Allah juga mengingatkan itu. Tapi yang penting usahalah terus untuk jangan sampai khianat. Khianat juga nanti akhirnya juga bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat. Ini kalau kita surga kan berapa tingkat surga? Ya, surga ada berapa sih? Surga ada berapa? Ada 8 ya. Firdaus, ya, yang tertinggi tuh Eden. Kalau orang ini Eden. Jadi Firdaus, maka itu di sana ada, kalau biasa kalau tempat-tempat yang indah lalu menyebutnya Paradis. Apa ya paradis itu? Bahasa Inggris kan diambil. Paradis itu kan tempat yang yang indah begitu. Ini kan Firdaus. Firdaus itu zamannya Paradis. Itu memang surga yang tertinggi, ya kan? Baru mentami Eden, Aden, ya. Jannatu adnin tajri min tahtihal ada di dalam surah Al-Bayyinah ada. Kemudian ada lagi di bawahnya itu Naim, ya kan? Naim itu
Naim itu ketiga. Ma'wa, surah Ma'wa. Ada Darussalam yang kelima, negeri yang penuh dengan kedamaian. Darussalam. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah selalu mengajak untuk kita masuk atau mengajak menuju kepada Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Itu Darussalam. Kemudian yang Darul Muqamah, ya, Darul Muqamah. Ada Muqamatul Amin yang ketujuh. Yang kedelapan Al-Khuld, yaitu kekekalan. Itu 8, ya. Nah, neraka juga tingkat-tingkat. Yang dosanya begini nanti ada. Itu yang paling tinggi, itu yang paling atas itu Jahanam. Jadi kalau neraka itu paling atas, itu berarti yang paling ringan. Yang paling ringan. Jadi neraka yang kelas VIP. Jadi yang itu Jahanam itu kelas yang VIP, itu yang paling yang paling ringan gitu maksudnya. Maka ditaruh di atas. Yang boleh katakan oleh Allah, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jinni. Kami memang sudah sediakan bagi banyak orang itu neraka Jahanam, karena rata-rata orang itu melakukan kesalahan. Itu neraka yang VIP itu jadinya. Ya enggak banyak kesalahannya, tapi banyak terkena itu, penuh itu, ya kan? Karena apa alasannya? Orang nggak pakai akal, nggak punya hati, itu biasanya terjerumus itu. Baru di bawahnya itu namanya lazo, yang kalau apinya itu menyala-nyala, ya. Kemudian ada lagi khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Pokoknya itu bikin hancur semuanya, tulang belulangnya habis semuanya itu. Ya kayak kita digebuk sama orang itu rasanya hancur. Ya kita kan capek aja badan kan lemek begitu kan. Nah, itu tuh nanti namanya khutamah, ya. Ada sa'ir, ada lagi sakor. Itu sakor khusus untuk orang yang enggak mau salat itu. Malakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Jahim. Ada kemudian wail dan hawiyah. Itu yang paling berat, itu hawiyah, itu yang paling bawah. Ya. Saya kira ini tadi kembali lagi darajatun indallah. Mereka di sisi Allah itu bertingkat-tingkat. Ya, saya kira itu. Ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita masih akan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.